Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa birahmatihi tatanazzalu barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita mengucapkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk kenikmatan yang diberikan kepada kita, atas segala bentuk kesenangan yang Allah anugerahkan kepada kita setiap saat, sehingga tidak ada kata dan perbuatan yang terbaik yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata sambil mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan dengan perbuatan dengan terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan salawat serta salam kepada kedua hasanah kita, Rasul yang sama kita cintai, tauladan umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat kali ini kami akan menyampaikan tema
tema khutbah tentang dua penyesalan terbesar manusia, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Munafiqun. Hadirin rahimakumullah, dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin." Yang artinya, berinfaklah atau bersedekahlah dari sebagian apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada seseorang di antara kamu, lalu dia berkata sambil menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini seharusnya menyentuh hati nurani kita yang paling dalam, bahwa inilah penyesalan terbesar umat manusia, khususnya kaum muslimin, dalam kehidupannya ketika tidak melazimkan perbuatan ini. Yang pertama adalah kata Allah, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Jadi perintah bersedekah itu Allah tentukan dalam Al-Quran, lakukanlah semaksimal mungkin sebelum maut itu datang. Jadi penyesalan terbesar pertama pada saat kita manusia masuk ke dalam kubur adalah, ya Allah, kenapa dulu saya di dunia tidak memaksimalkan ibadah, khususnya sedekah? Sampai-sampai mayat tersebut mengatakan, ini Allah sampaikan dalam Al-Quran bagaimana penyesalan mayat itu ketika pertama masuk dalam kuburnya. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bolehkah saya kembali ke dunia sebentar saja? Ini pernyataan mayat orang yang ketika baru pertama masuk ke dalam kubur. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bolehkah saya kembali ke dunia dulu sebentar saja? Izinkan aku melakukan dua hal, kata mayat ini. Dan mungkin kalau kita perhatikan, inilah yang menyebabkan kenapa dua amalan ini, dua perbuatan ini menjadi istimewa dalam Islam. Apa itu yang pertama? Fa'as-sadaqah. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia walaupun sebentar. Untuk apa yang pertama? Hanya untuk bersedekah, berinfak. Makanya hadirin sekalian, ketika ada pengumuman di masjid, ketika ada kotak amal yang lewat di hadapan kita, jangan dianggap remeh. Itu adalah cara Allah untuk menyentuh sanubari kita, untuk memberikan sedikit rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena itu adalah cara Allah untuk membuat kita supaya tidak menyesali pada saat kita pertama kali masuk dalam liang lahat atau kubur. Hadirin rahimakumullah, kenapa sangat penting sedekah dalam Islam bagi kita orang-orang muslim? Ternyata keutamaannya Masya Allah luar biasa. Dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah." Jadi perumpamaan orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diibaratkan satu pohon, satu butir, satu benih melahirkan sab'a sanabil, 7 cabang. Dari setiap cabang itu min kulli sumbulatin mi'ata habbah. Dari setiap cabang yang 7 itu melahirkan 100 ranting. Hadirin rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa sebenarnya bersedekah, berinfak itu tidak mengurangi harta kita. Bersedekah, berinfak itu tidak mengurangi harta kita. Bahkan dalam ayat ini disebutkan Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat. Kita mengeluarkan 1, maka Allah akan membalas 700 kali. Itu menurut saya.
Bahkan di akhir ayat ini disebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan mengembangbiakkan, Allah akan menambahkan, bahkan Allah akan membalas berkali-kali lipat. Unlimited, tak terbatas. Yudha'ifu liman yasha. Bagi siapa saja yang Allah menghendaki untuk melakukan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana saat kita mengeluarkan harta itu sebenarnya kita tidak mengurangi harta kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasal 'abdul mal min shadaqah. Ma naqasal 'abdul mal min shadaqah." Tidak akan berkurang harta seseorang dengan bersedekah. Tidak akan berkurang harta seseorang itu dengan bersedekah. Mungkin nominalnya itu akan berkurang, tetapi Allah yang akan melipat gandakan kembali, membalasnya langsung. Sebagaimana ayat Al-Quran yang saya sampaikan tadi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan membalasnya dengan balasan yang tak berhenti. Hadirin rahimakumullah. Itulah penyesalan pertama yang akan kita alami sebagai manusia pada saat awal pertama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Saya bacakan sekali lagi ayat Al-Quran berkaitan dengan penyesalan kita. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya sudah di dunia lahat ini, bolehkah saya kembali lagi ke dunia? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka. Saya akan bersedekah. Kemudian yang kedua, wa akun minas shalihin. Saya akan menjadi orang yang saleh. Itulah penyesalan pertama yang kita akan rasakan ketika kita masuk ke dalam liang lahat. Kita tidak tahu karena kita tidak pernah mendapatkan informasi dari mereka yang sudah mendahului kita. Tapi Allah menyampaikan informasi ini di awal sebelum kita masuk ke dalam liang lahat. Di dalam Al-Quran Allah telah menyampaikan pesan itu. Penyesalan kedua dalam ayat ini disebutkan wa akun minas shalihin. Ya Allah, jika saya bisa kembali lagi ke dunia, walaupun sesaat, saya akan memaksimalkan amal-amal kebaikan kita, amal-amal kebaikan saya. Hadirin rahimakumullah, mungkin kita bertanya, amal apa yang memaksimalkan kebaikan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita sejenak memikirkan bahwa yang dimaksud amal soleh itu ketika kita melakukan ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran dan seterusnya. Tetapi yang dimaksud dengan ibadah adalah segala perbuatan yang baik yang kita lakukan, kita niatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Islam ini Masya Allah adalah agama yang rahmah, yang kalau kita perhatikan dari awal bangun tidur sampai tidur kembali, jika kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan setiap detik dari kehidupan kita itu adalah ibadah. Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan ibadah adalah ketika kita melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, dengan meniatkan itu karena Allah. Bahkan hal-hal yang mubah sekalipun, hal-hal yang boleh sekalipun dan tidak ada makna ibadah di dalamnya, itu bisa menjadi ibadah. Contohnya, ketika kita masuk WC, kamar mandi, ini tidak dihitung sebagai ibadah jika kita melakukannya tidak berdasarkan tuntunan Rasulullah. Maka ketika masuk ke WC, kita mengikuti tuntunan Rasulullah dengan berdoa, maka itu akan menjadi ibadah. Demikian juga ketika keluar dari WC, keluar dari kamar mandi, keluar dari toilet, ini hal yang biasa saja, tidak mengandung ibadah. Tetapi kita laksanakan berdasarkan tuntunan Rasulullah, maka itu pun dianggap sebagai ibadah. Jadi jangan hanya menganggap ibadah itu adalah sholat, puasa, zakat, tilawah, membaca Al-Quran. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyatakan, la tahqiranna ahadukum syai'an minal ma'ruf walau antal akhaka biwajhin talib. Janganlah engkau menyepelekan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya ketemu dengan saudaramu dengan berwajah manis. Jadi senyum saja kepada saudara kita itu sudah ibadah. Ini kata Rasulullah, jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun, walau antal akhaka biwajhin talib. Walaupun hanya ketemu dengan saudaramu dengan berwajah manis, senyum, itu kata Rasulullah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah ibadah, sedekah. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata hampir setiap detik kita bisa melakukan ibadah. Apalagi yang lain, contoh, setiap pagi mungkin kita melakukan olahraga.
Setiap pagi kita melakukan jogging. Setiap pagi kita melakukan aktivitas fisik. Mungkin kita memandang ini bukan ibadah. Memang kalau kita memandangnya itu dengan kacamata duniawi kita. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW menekankan dalam sebuah hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairum min mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dengan mengamalkan hadis ini, ketika detik pertama kita melakukan ibadah, jogging, aktivitas olahraga di pagi hari, kita niatkan ini sebagai dalam rangka untuk menguatkan ibadah kita, maka selama kita melakukan jogging, setiap langkah-langkah kita, setiap putaran roda sepeda kita itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jarang kita lakukan. Karena semuanya ada tuntunannya dalam Al-Quran. Makanya Islam itu sangat mulia. Jadi setiap detik dari kehidupan kita itu bisa bermakna ibadah. Insyaallah Subhanahu wa taala. Bagi bapak yang sudah menikah, luar biasa. Mungkin kita tidak akan memaknai setiap interaksi kita dengan istri kita itu adalah ibadah. Senyum kita, berbuat baik kepada istri kita, kepada anak-anak kita, itu semuanya ibadah. Mungkin kita tidak memaknai itu sebagai ibadah, tetapi Allah mencatat itu sebagai ibadah. Sehingga hadirin rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memaksimalkan ibadah kita, dan tidak ada alasan bagi kita untuk kecewa, untuk berputus asa dan menyesali perbuatan kita, sehingga meminta kepada Allah, ya Allah, saya sudah dalam kubur, kembalikan saya ke dunia hanya untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Hadirin rahimakumullah, sehingga kita tidak bisa hanya memaknai ibadah itu hanya ibadah mahdoh, ibadah pokok yang kita lakukan. Setiap langkah kita, setiap detik yang kita lalui itu bisa bermakna ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga ini kita maksimalkan. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadah-ibadah itu kita lazimkan dalam setiap hari? Karena dalam sebuah ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Muhammad, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum." Yang artinya adalah, dan orang-orang yang beriman kemudian beramal saleh, beramal kebaikan, dan mereka melakukan itu dalam rangka beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim, maka Allah menghapuskan semua kesalahan-kesalahan mereka, wa aslaha balahum, dan memperbaiki kehidupan mereka. Jadi amal-amal saleh yang kita lakukan tadi itu bukan hanya saja menghapuskan dosa-dosa kita, tetapi Allah mengatakan bahwa itulah yang akan memperbaiki taraf kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, jika hari ini melihat kehidupan kita mungkin segitu saja, kita tidak merasakan adanya kebaikan dalam kehidupan kita, mungkin perlu kita mengevaluasi kembali sejauh mana aktivitas ibadah kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, walladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, maka mereka akan dihapus kesalahannya, wa aslaha balahum, diperbaiki taraf kehidupan. Hadirin rahimakumullah, inilah khutbah singkat yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tidak termasuk manusia, orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihatin bi qudsihi. Fa qala ta'ala fi kitabil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات أقوال الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. Kompas TV, independen, terpercaya.